Rabbil Alamin. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana mengenalkan kita. Berterima kasih kita ini kenal namanya Syekh Abu Bakar bin Salim, sekalipun kita tidak pernah lihat wajahnya. Saya mengalami 3 kejadian disebabkan dengan nama Syekh Abu Bakar bin Salim. Tahqiq. Pertama, saya mengenal Syekh Abu Bakar bin Salim ini mungkin waktu itu kami umur 7-8 tahun. Kami dikumpulkan sama datuk saya, namanya Tuk Sehan. Waktu itu saya ingat ada saya punya paman mau menikah, mau acara pagi itu. Tapi pagi-pagi itu hujan ini sudah berapa hari ini hujan lebat terus. Lebat. Ini bagaimana kita mau beracara ini? Dulu itu orang serobong itu masih taruh. Itu apa namanya? Daun-daun itu. Serobong orang dulu kawin-kawinan tuh masih pakai itu. Ini kena angin terik malam, hancur sudah taruh. Ini pagi besok ini bagaimana gitu. Dikumpulkanlah kami anak-anak kecil nih. Sekitar 15 orang lah, anak-anak kecil 7, 8, 10 nih. Ada kecil-kecil gitu. Lalu dikasih, datuk saya bilang, kamu ikut baca ya kalau saya baca. Baiklah. Dan dapat pulus waktu itu, kan ingat betul. Dapat 500 rupiah. Tepuk tangannya gini. Tepuk tangan. Syekh Abu Bakar bin Salim Syarikayu Mi'na. Syekh Abu Bakar bin Salim Syarikayu Mi'na. Tepuk tangan. Syekh Abu Bakar bin Salim Syarikayu Mi'na. Kami tidak tahu itu, karena disuruh datuk begitu. Syekh Abu Bakar bin Salim Syarikayu Mi'na. Seketika baru 5 menit kali kami baca tuh, hujan yang lebat berhenti. Saya ingat betul. Berhenti hujan. Terus kamu baca. Otok kami bilang, berhenti sudah hujan, baca terus. Tambah kamu, aku kasih lagi tambah duit kamu. Kalau kamu baca terus, baca lagi. Terakhir kami baca itu, beda sudah. Syekh Abu Bakar bin Salim menyari kayu Mi'na, Bu Mina kami bilang. Namanya anak-anak nih kan suka pemain-main. Syekh Abu Bakar bin Salim menyari kayu Bu Mina. Ya kan? Datang Tuk Sehan, kenapa kamu begitu? Tiba-tiba lebat langsung hujan. Duh. Salah kamu baca. Betul-betul. Pelan-pelan tepuknya. Syekh Abu Bakar bin Salim cari kayu Mina. Pelan-pelan baca. Seketika langsung hilang hujan itu. Cahaya matahari itu langsung kelihatan. Padahal gelap. Saya belum tahu nih supaya Syekh Abu Bakar bin Salim ini siapa, kami pikir. Ya dada enggak pikir, enggak kenal juga namanya Syekh, enggak kenal juga. Pokoknya disuruh baca. Pergilah saya ke Hadramaut. Oh, ini Syekh Abu Bakar bin Salim ini. Oh, ini Syekh Abu Bakar bin Salim. Dulu kami masih kecil-kecil nih, neriak-neriak namanya, bertepuk tangan. Oh, ini dia. Berziarahlah. Syekh Abu Bakar bin Salim nih, seperti yang saya ceritakan tadi, kalau mau diceritakan keramatnya tidak habis-habis. Satu yang saya ingat betul keramatnya itu, At-Turab, tanahnya, kuburnya Syekh Abu Bakar bin Salim ini jadi obat. Jadi kalau kita ke sana tuh turabnya itu diambil. Saya ngambilnya juga, taruh dalam botol. Kalau kita minum air putih, niatkan Syekh Abu Bakar bin Salim, masukkan di air, diminum. Mungkin kita ikhwan banyak yang pernah minum turabnya Syekh Abu Bakar. Alhamdulillah. Waktu itu saya punya MP4 kecil begini. Dulu kami kalau taklim taruhlah depan ustadz itu, direkamlah situ. Udah hebat tuh, dulu 500 MB ke 1 giga saya punya memori. Kenapa MP4 saya ini? Begitu saya kasih masuk di komputer di sana, di waktu di Yaman, tidak bisa nyala. Dicas juga tidak mau nyala. Ini kenapa ini MP4? Jadi teman saya bilang mungkin kena virus kali.
atau macam-macam. Saya bingung sudah. Banyaknya rekaman ini punya ustadz ini ku rekam di sini nih. Baru saya tidak bisa buka ini MP4. Berpikir saya, ada turabnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Mulailah ku bongkar MP4. Ya kan? Ku ambillah turab tadi itu, pasir tadi itu, ku taburkan di MP4. Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya kan? Ku tutup, masih ada pasir di dalam tuh. Ku tutup, goncang-goncang, Al-Fatihah, nyalakan, nyala. Bibarkah Syekh Abu Bakar bin Salim. Bibarkah Syekh Abu Bakar bin Salim. Nyala itu MP4. Jadi ada teman saya itu si Najib, namanya anak Afrika. Ya Muhammad magrum inti. Gue bilang daripada dia mati, gue buang juga. Baru udah gue rusak lah, maksudnya dirusak lah kan. Hidup, dia tidak nyangka itu hidup. Kok apakan? Ku taruh pasir Syekh Abu Bakar bin Salim. Digoncangnya gini, keluar-keluar pasirnya. Betul kok kasih masuk pasir, betul. Bibarkah Syekh Abu Bakar bin Salim. Cerita yang ketiga. Waktu saya dulu masih ngajar di Berau. Kami naik kapal. Tiba-tiba malam itu kena badai. Mancing, kena badai. Badainya dahsyat. Halilintar di tengah laut itu ngeri. Pagi jam 6 tuh badai itu semakin parah. Wirid macam-macam sudah saya baca. Dari baca ini dibaca, ini dibaca, ini dibaca, ini laut tak mau tenang-tenang. Angin semakin kencang. Di atas kapal tuh jangankan mau berdiri, berduduk terlempar. Kencang betul waktu itu. Apa dulu bagaimana semua? Ini orang di atas kapal bermuntahan semua. Apanya dibacanya? Bingung. Tak ingat lagi saya dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim wali Allah, Syekh Abu Bakar bin Salim wali Allah, Syekh Abu Bakar bin Salim wali Allah, Syekh Abu Bakar bin Salim wali Allah. Tenang laut. Syekh Abu Bakar bin Salim. So, jadi apa yang kita sebut namanya malam ini, jangan inti orang pikir Sahibul Hal Syekh Abu Bakar bin Salim tidak tahu keadaan kita ini. Bersyukur. Kamu catatlah itu. Kalau kau ada apa-apa, kau sebut jangan namanya Syekh Abu Bakar bin Salim wali Allah. Syekh Abu Bakar. Ini wujud. Ini bukan cerita dari cerita, ini cerita anak sendiri. Tenang itu lautan. Bingung sudah aku, apa sudah mau dibaca. Loh kok kenapa begitu Beb? Kok ente enggak minta ya Allah anu kan begini. Allah itu tidak memandang kita. Kita ini banyak dosa. Dosa kita nih banyak. Jangan kau pikir kau sholat sudah berkali-kali itu dosa kau hilang, belum. Kenapa? Terlalu berteritip udah dosa tuh. Betul. Bukan dosa biasa sudah kita nih. Kenapa? Sudah terbiasa sampai jadi hobi itu dosa. Kenapa? Sudah terbiasa dan jadi hobi dosa itu. Jadi kalau tidak melakukan dosa itu, jadi kayaknya aku yang tidak anu nih. Iyalah, kau tidak melakukan dosa itu hari ini. Berbahaya. Saking sukanya dengan dosa. Lalu kenapa dengan Syekh Abu Bakar bin Salim? Kalau kau nempel dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, rahmat rahimnya Allah turun. Paham tum? Seperti kita nih, Pak. Allah ini tidak melihat kita. Tapi kalau kita duduk samping Habib Syarif, Allah mandang kita, pandang Habib Syarifnya. Habib Syarif minta, kita kena. Kenapa doanya Habib tuh? Allahumma ghfir lana, dapat kita. Allahumma ya Allah banyakkan rezeki kami kena kita. Tapi kalau kita orang nih jauh dari guru, bagaimana mau dapat doa guru?
Yang lebih kacaunya lagi, kita ini jauh daripada ampas-ampas wali-wali. Apa ampas-ampas wali-wali itu? Jangankan mau bilang mau ikut Syekh Abu Bakar bin Salim, cerita kisah begini-gini. Suka dengan ibadah itu aja belum tentu. Kalau umpamanya kita nih ada suka sudah dengan ibadah, sholat kita suka, suka aku bib. Sampai hobi aku sholat. Bukan waktu sholat aku pun sholat, bagus. Mau sholat sunnah, saking sukanya. Kenapa itu sudah hobi? Tapi kita nih belum bisa hobi. Lebih hobi apa? Lebih hobi mancing. Oh iya, jauh. Apalagi bilang mau mengaji. Kalau umpamanya orang mati barulah mengaji. Betul. Berapa banyak yang begitu? Kalau orang mati barulah mengaji. Kalau umpamanya orang bertahlil barulah berzikir. Apa kita mau jadi wali? Ampas wali tak dapat. Betul tak Ustaz? Iya. Kenapa? Karena kita suka pulos. Oh, kalau ada duitnya, kalau Habib Sarip nih, seandainya jadi orang kaya raya, milioner, aku yakin majelis ini lebih besar lagi. Kenapa? Orang hadir dapat 200.000. Orang hadir dapat 200.000. Bila orang ini jelas bos, kalau ini jelas, kalau cerita belum jelas. Yang ngomong begitu, gini. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena kita ini keadaan kita, hati kita nih yuhibbud dunya. Terlalu suka sama dunia. Tidak suka sama ibadah. Orang azan tuh bukan satu masjid, 7-8 masjid terdengar semua telinga kita. Tidak juga sembahyang. Bagaimana kita mau jadi wali? Habib Sarip, Habib Muhammad, Habib Ustadz nih sakit sudah berceramah. Berceramah sampai amandel tergigit. Bukan lidah lagi. Untuk menasehati siapa? Ini ya, nasihat. Berkali-kali nasihat. Dikasih tahu. Habib Sarip capek dari Palembang ke Tarakan, mengingat mikirkan kamu nih. Orang dipikir tak tahu diri. Oh betul. Soal Habib. Betul, mikirkan kamu nih. Nih, mikirkan si Hamdan. Si Hamdan mau majelis aku harus ada si Hamdan. Si Hamdan dipikir. Si Nanang dipikir. Tapi si murid tak tahu diri. Dipikirkan gurunya. Inilah bilang orang, nanti murid itu yang luan masuk neraka. Kenapa? Oh benar dia itu kan taklim, majelis. Tapi dia tidak menghargai, tidak menghormati gurunya. Dikasih tahu berkali-kali, tapi tidak mau mendengar. Sebenarnya apa yang dikatakan gurunya itu adalah sambungan daripada lisannya Nabi Muhammad. Menganggap remeh perkataan seorang ustadz, seorang habib, seorang kiai, menganggap remeh perkataannya, menganggap remeh perkataan Nabi Muhammad. Menganggap remeh perkataan Nabi Muhammad, maka menganggap remeh Allah Subhanahu wa taala. Hati. Karena apa yang kita sampaikan ini bukan untuk membangun sebuah gedung atau membangun sebuah kolam renang besar atau suatu hal yang besar. Tapi yang kita mau bangun ini bagaimana kita bisa bersama-sama menuju kepada Allah.
Kalau perkataan, cerita, sejarah, kisah, hukum, halal, haram, makruh, ini semua kita simak, kita dengarkan, kita amalkan. Bukan Habib Syarif beruntung, ente orang beruntung. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan siapa yang tekun, yang beriman, yang mana sujud, yang mana bangun tengah malam, menghilangkan rasa ngantuknya, dia mengambil tasbihnya, dia berzikir, dan dia bertawajuh kepadaku, dan dia mengikuti perkataanku, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, menginginkanku dan mencari ridhaku. Faqala Allah Ta'ala, tidak akan pernah miskin dunianya ataupun akhiratnya. Tapi kita ini malas, minta maaf Alpi. Kenapa doa tidak kabul? Itulah sebabnya, karena kita bermain dengan hukumnya Allah. Kita bermain dengan panggilannya Allah. Kita sepelehkan azan, kita sepelehkan halal, kita sukai dengan yang haram, suka dengan yang haram. Bukan tidak tahu, tahu. Bukan tidak tahu. Kalau umpamanya hukum tuh. Ada lagi lebih kacau lagi. Ke sana ke sini bercakap tentang tasawuf. Datang ke sini. Tasawuf, Allah begini, Allah begini, Allah begini. Azan tak sembahyang. Banyak itu. Betul. Ada lagi datang duduk di majelis. Khusuk. Habis majelis dia datang sama saya. Bib, saya melihat Nabi. Babisik. Bisik. Bib. Ulun tadi Bib. Pian membaca di situ. Samping ulun tuh ada Nabi. Ulun lihat. Kok semangat Habib pun tak melihat. Kenapa pula ente ini melihat? Baru tak sembahyang. Bagaimana ceritanya? Ada lagi bawa nama Nabi. Bib, saya ini mau cerita sama Habib. Serius muka nih, serius. Bib, apa? Tadi malam saya mimpi Nabi Muhammad SAW. Iya kah? Iya. Jubah putih Bib. Mukanya putih, gagah. Iya kah? Terus apa bilangnya? Tak tahu Bib, dia senyum ya sama aku. Iya kah? Yalah kalau begitu. Kalau terus Bib ada pian di situ, bagus pula. Ada pian di situ Bib. Apa bilang Nabi itu? Nabi itu bilangnya pian ini supaya bawa ulun tetap ke majelis. Iya kah? Bagus pula. Duduk lo kali majelis. Iya, pokoknya ulun mau istiqomah Bib, janji ulun. Nabi Allah dan Rasul, janji ulun. Satu kali hadir. Yang begini nih banyak. Kunun, cerita, kisah, jarnya Nabi. Bilangnya Nabi, cakap sedikit Nabi tak sembahyang. Banyak itu tak sembahyang. Itu yang ku bingungkan tuh. Karena orang bisa
mendapatkan karamah, mendapatkan bersama Rasulullah, mendapatkan salamnya Rasulullah adalah mereka yang istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di jalannya Allah. Menghilangkan ngantuknya, tetap istiqamah berzikir. Menghilangkan capeknya, tetap istiqamah dalam sholatnya. Menghilangkan kesibukannya, apapun sibuknya, dia tetap mengatakan Allah lebih penting daripada ini semua. Mengeluarkan duitnya, Syekh Abu Bakar bin Salim tidak pernah makan roti satu full, terkecuali setengahnya itu pasti dibagikan buat orang lain. Apalagi cerita makan kenyang. Kita nih buncit perut, makan kenyang. Bagaimana mau jadi wali? Baru bercakap melihat Nabi. Ampun. Istiqomahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamakan Allah dalam keadaan apapun. Sesibuk apa pun kita tetap nomor satukan Allah. Sekalipun dalam keadaan ngitung duit. Belum selesai kok ngitung duit. Selesaikan, duit tak penting, Allah penting. Ini rapat, selesaikan lo rapat. Tidak bisa, ini waktu sholat ini nanti ketinggalan. Tinggalkan. Lagi bawa mobil, tidak bisa, ini sibuk aku bawa mobil. Tinggalkan, pinggirkan mobil, masuk ke masjid sholat. Inilah dinamakan orang-orang yang mengutamakan Allah sampai mereka mendapat derajat setia kepada Allah. Jangan terlalu setia sama bini, tapi Tuhan tidak disetiakan. Kalau bini, tidak bisa aku ngantar biniku nih, jemput biniku nih. Nomor satu kalau bini, takut. Tapi Tuhannya tidak ditakutnya. Bininya, oh takut. Cepat kau ya. Oh di depan sudah aku, ayo kau. Lebih dia takut bininya daripada Tuhan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kalau itu dalam keadaan tempat kita, kalau itu keadaan dalam hari-hari kita, ingatlah, utamakan Allah. Kalau kita utamakan Allah, jangan kau susah pak. Dek, jangan kau susah. Kau mau duit apa juga, kau mau beli apa juga, semuanya kecil. Tapi utamakan Allah. Setia pada Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Sakitkah kita? Sibukkah kita? Tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita bisa mendapatkan penglihatan Rahman, Rahim, rahmatnya Allah dan berkahnya Nabi Muhammad. Mudahan daripada perkumpulan kita ini, setelah ini kita bisa setia, sungguh-sungguh kepada Allah, tekun kepada Allah, serius kepada Allah. Mudahan. Dan kita harus punya upaya. Tidak usah tunggu Habib Syarif ngomong ceramah, atau ceramah UAS lu kita dengar, atau ceramahnya siapa kita dengar. Ceramah terbaik adalah hatimu menasihati dirimu. Ceramah terbaik hatimu menasihati dirimu. Karena sepanjang apapun, berapa jam pun Habib di sini ceramah sampai kaki bergegar, kalau kau tidak menasihati dirimu sendiri, maka tidak bisa. Nasihati dirimu. Kapan lagi aku mau berubah? Kapan lagi aku mau berubah? Apakah tunggu sakit? Apa tunggu dokter tuh ngasih obat? Jangan. Hari inilah. Jangan tunggu tua. Karena orang tua itu belum tentu juga bisa bangun berdiri. Masih muda gini, tobatlah. Kenapa masih muda ini masih banyak peluang untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatim minal fitan. Wassallallahu
ala abdika wa rasulika an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika idzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.